Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Minur Indah, Standbook A1120013, kelas A, mata kuliah kajian lingkungan hidup. Kriteria umum penetapan kawasan konservasi. Kriteria dalam memilih calon lokasi konservasi: pertama, kriteria ekologi, kriteria sosial, kriteria ekonomi, kriteria regional, kriteria pragmatik. Kriteria ekologi. Yang pertama, keanekaragaman alamiah, ketergantungan, perwakilan, keunikan, integritas, produktivitas, keretanan. Kriteria sosial meliputi penerimaan masyarakat, kesehatan masyarakat, rekreasi, budaya, dan estetika. Kriteria regional meliputi pengaruh wilayah, pengaruh subwilayah. Kriteria pragmatik meliputi urgensi, ukuran, tingkat ancaman, keaktivitas, peluang, ketersediaan, pemulihan. Zona inti merupakan habitat yang mempunyai nilai konservasi yang sangat tinggi dan sangat rentan. Kategori untuk membantu penentuan zona-zona di kawasan yaitu: 1. Jumlah spesies dan genus yang ada dalam kawasan. 2. Jarak zona dari hunian penduduk. 3. Tingkat pemanfaatan dan ketergantungan masyarakat. 4. Pola migrasi dan spesies target konservasi. 5. Pola pemangsaan dan sebaran target konservasi. Kriteria kelembagaan dalam pengelolaan kawasan konservasi meliputi kelembagaan tingkat nasional, kelembagaan tingkat daerah, kelembagaan tingkat lokal. Pengelolaan kawasan lindung. Pengelolaan kawasan lindung, rangkaian proses kegiatan mulai dari perencanaan, penataan, pengaturan, pengawasan, dan evakuasi terhadap kawasan lindung agar dapat tujuan penetapan, tujuan dan sasaran pengelolaan kawasan lindung. Yang pertama, tujuan pengelolaan kawasan lindung adalah untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup. 2. Sasaran pengelolaan kawasan lindung adalah mempertahankan dan menjaga fungsi lindung hutan terhadap tanah air, iklim, tumbuhan dan satwa, serta nilai sejarah dan budaya bangsa. Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem, dan keunikan alam. Pembagian kawasan lindung. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya meliputi kawasan hutan lindung, kawasan bergabut, kawasan resapan air. Kawasan perlindungan setempat meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, dan kawasan perlindungan. Pembagian kawasan lindung lanjutan. Kawasan suaka alam dan cagar budaya meliputi kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya. 3. Kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Kawasan rawan bencana alam. Kawasan rawan bencana alam meliputi: 1. Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana disebabkan oleh manusia maupun perbuatan manusia. 2. Kriteria kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana seperti letusan gunung, gempa bumi, dan tanah longsor. Pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan. Prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, pembangunan harus tetap memperhatikan ekosistem yang ada sesuai dengan kemampuan daya lingkungan sehingga tetap terjaga. 2. Pembangunan harus memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. 3. Setiap kegiatan pembangunan harus selalu mengikuti kepentingan kelompok atau masyarakat lain. Aktivitas pembangunan berdampak terhadap keseimbangan ekosistem berupa: yang pertama, rusaknya berbagai sistem pendukung kehidupan vital bagi manusia, baik biofisik maupun sosial budaya. Instabilitas ekosistem akibat degradasi dari pencernaan lingkungan. Konflik sosial akibat alih fungsi lahan yang tidak terarah. Berbagai kesenjangan kelembagaan pembangunan di bidang pengelolaan SDA dan lingkungan hidup. Faktor penyebab belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, perangkat hukum dan kebijakan nasional maupun daerah sudah ada, namun kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan
pelaku pembangunan dan masyarakat masih kurang. 2. Masih terdapat jenis usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting namun belum memiliki AMDAL atau unit pengelolaan lingkungan atau unit pemantauan lingkungan, sementara izin untuk melakukan usaha atau kegiatan tersebut sudah ada. 3. Terdapat kasus orang yang mengimpor limbah dari luar wilayah Indonesia dengan cara yang ilegal. Adalah sulit untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup karena juga tidak mudah untuk menjamin bahwa setiap usaha atau kegiatan tidak melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan. Belum semua orang mempergunakan haknya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Tidak semua orang juga memerlukan dan memanfaatkan informasi lingkungan hidup. 7. Tidak semua orang menyadari haknya untuk berperan dalam menyampaikan informasi atau menyampaikan laporan, serta memberikan saran pendapat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dampak pembangunan. Dampak perubahan iklim meliputi pola curah hujan, gelombang panas, penyebaran penyakit dan kerugian ekonomi, penggeseran habitat, dan kebakaran. Pencemaran. Dampak pencemaran meliputi 1. Dampak bagi kesehatan, 2. Dampak bagi ekosistem, 3. Dampak pada pertanian. Disaster atau bencana. Dampak disaster atau bencana yaitu meliputi dampak terhadap lingkungan, dampak terhadap infrastruktur, dampak terhadap kehidupan, dan yang terakhir dampak terhadap perekonomian. Konflik sosial. Dampak konflik sosial meliputi 1. Keretakan hubungan antara kelompok, 2. Perubahan kepribadian pada individu-individu, 3. Kerusakan harta benda dan jatuhnya korban jiwa, dan yang terakhir terjadi dominasi dan penaklukan. Pengaruh lingkungan terhadap kesehatan. Kesehatan lingkungan merujuk pada karakteristik kondisi lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan, terutama aspek yang pertama gaya hidup, kedua bahan toksik, 3. Bahaya fisik, 4. Kesadaran lainnya. Hubungan manusia dengan lingkungan. Yang pertama, status kesehatan merupakan refleksi dari hasil akhir interaksi kompleks antar sistem biologis internal dan sistem lingkungan eksternal secara menyeluruh. 2. Sistem penjagaan kehidupan menyediakan kebutuhan dasar aktivitas manusia. 3. Akibat aktivitas manusia, industri, pertanian, transportasi, pemukiman, dan sebagainya menghasilkan limbah dan residu. 4. Limbah dan residu selanjutnya mempengaruhi sistem penjagaan kehidupan dan juga kesehatan manusia. Sumber perubahan lingkungan meliputi 1. Aktivitas manusia, 2. Aktivitas alam, 3. Komponen lingkungan bertindak sebagai media atau perantara. Ekosistem. Ekosistem adalah tatanan segenap komponen lingkungan yang merupakan kesatuan yang utuh, menyeluruh yang sering berinteraksi, membentuk keseimbangan yang stabil dan dinamis. Peran lingkungan dalam menimbulkan penyakit meliputi lingkungan sebagai faktor predisposisi, 2. Lingkungan sebagai penyebab penyakit, 3. Lingkungan sebagai media transmisi penyakit, 4. Lingkungan sebagai faktor mempengaruhi perjalanan suatu penyakit. Pengertian kesehatan lingkungan. Menurut definisi, kesehatan lingkungan mempelajari hubungan timbal balik antar manusia dengan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Menurut WHO, kesehatan lingkungan adalah ilmu dan keterampilan yang memusatkan perhatian pada usaha pengendalian faktor fisik di lingkungan manusia yang diperkirakan merugikan perkembangan fisik, kesehatan, ataupun kelangsungan hidup manusia. Ruang lingkup kesehatan lingkungan meliputi penyediaan air, pengelolaan limbah, sanitasi makanan, sanitasi permukiman dan tempat-tempat umum, pencemaran lingkungan, pengendalian faktor keselamatan dan kesehatan kerja. Sekian dari materi yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.